hikmat itu menentukan jalan hidupmu ke depan. Menentukan apakah saudara hidup benar dalam Tuhan atau tidak. Pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan tentang hikmat Salomo. Saudara-saudara, ini kisah yang sangat kita sering dengar bahwa Salomo adalah orang yang paling berhikmat di tengah-tengah dunia ini. Dan itu pilihan yang luar biasa. Kita buka 1 Raja-Raja pasal 3. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-5. Kita baca dulu ya, pasal 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi dan pada waktu malam berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudara-saudara, kita biasanya yang meminta kepada Tuhan, Tuhan aku ingin ini, Tuhan aku ingin ini, Tuhan berkatilah aku karena aku punya kebutuhan ini. Semuanya berangkat dari kebutuhan kita. Kita yang minta kepada Tuhan, tetapi bagian ini sangat menarik. Tuhan itu justru berfirman kepada Salomo, kamu minta aku memberikan apa kepadamu? Saudara-saudara, umpama pertanyaan itu juga ditujukan kepada kita. Saudara ditanya Tuhan, kamu minta aku lakukan apa kepadamu? Kira-kira saudara minta apa? Ada kisah biasanya kan kita walaupun agak bercanda begitu kan, ada jin yang datang, kemudian kepada siapa itu kalau di Abu Nawas itu ya? Aladin. Ada 3 permintaan aku berikan kepadamu. Kamu minta apa? Gitu. Lah, permintaannya biasanya aneh-aneh tuh. Aneh-aneh. Nah, kalau ini Salomo real, benar-benar ditanya Tuhan. Kamu minta, aku lakukan apa kepadamu? Saudara-saudara, kalau Tuhan yang tanya begitu, mungkin untuk anak muda akan berkata, Tuhan berikan aku pekerjaan yang sangat bagus. Dengan gaji yang sangat besar, fasilitas yang sangat bagus, atau berikan aku jodoh. Kalau yang sudah menikah akan berkata, berikan aku keturunan. Yang sakit akan minta, berikan aku kesembuhan. Saudara-saudara, biasanya kalau kita datang kepada Tuhan, fokusnya adalah pada kebutuhan kita saat itu. Kita ingin Tuhan menjawab kebutuhan kita saat itu. Mungkin itu kesembuhan, itu mungkin berkat secara ekonomi, secara keuangan, mungkin itu bicara tentang jodoh, tentang pasangan hidup, tentang keturunan, atau fasilitas yang lain. Itu yang kecenderungannya diminta oleh manusia kepada Tuhan. Tetapi ketika Salomo mendapatkan kesempatan itu, apa yang diminta oleh Salomo? Kita baca ayat 9 dulu aja. Kita baca sama-sama ya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Saudara-saudara, Salomo tidak minta kesehatan supaya lebih sehat. Salomo tidak minta supaya kekayaannya bertambah. Salomo tidak minta supaya supaya dia punya posisi yang semakin tinggi. Salomo tidak minta hal-hal yang biasanya diminta oleh orang lain. Padahal kesempatannya terbuka. Tuhan yang tanya, kamu minta apa? Yang diminta Salomo adalah
hikmat yang dari Tuhan. Dia menjelaskannya hikmat itu kan seperti ini. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Menimbang perkara itu hikmat tuh. Hati yang faham menimbang perkara. Yang kedua, dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Menimbang segala sesuatu. Memikirkan segala sesuatu, menganalisa segala sesuatu, sehingga bisa bedakan mana ini yang baik, mana ini yang nggak baik. Mana ini kehendak Allah, mana ini yang bukan kehendak Allah. Mana ini yang seharusnya aku tempuh, mana yang harus aku hindari. Menimbang segala perkara, itulah hikmat. Hikmat itu bukan kecerdasan. Hikmat itu bukan kepandaian. Tetapi kemampuan untuk menimbang segala perkara sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Padahal ketika kita diperhadapkan situasi tertentu, kadang-kadang kita nggak tahu, kita bingung. Hati yang mampu menimbang itu orang berhikmat. Orang yang berhikmat itu hatinya bisa menimbang segala sesuatu, tidak tergesa-gesa, tidak gegabah, tidak hanya ingin supaya bisa seperti orang lain. Orang yang punya hikmat itu hidup itu menempatkan hidupnya tidak sebagai sebuah kompetisi dari yang lain. Aku harus kelihatan lebih hebat dari temanku yang lain. Aku tidak boleh kalah dari temanku yang lain. Aku lebih oke dari yang lain. Hidup itu sepertinya kompetisi. Saudara-saudara, satu sisi hidup itu kompetisi benar, tetapi ingat, kompetisi dengan kelemahanmu. Kompetisi dengan kekuranganmu. Kompetisi dengan masa lalumu. Hidup itu adalah sebuah pertandingan supaya saudara bisa kalahkan masa lalumu, kalahkan dosa-dosamu, kalahkan kekuranganmu, kalahkan kebodohanmu. Itu benar. Jadi kalau mau bertanding dengan sisi buruk dirimu, sisi gelap dirimu. Tetapi orang lain itu bukan sainganmu. Hidup itu bukan kompetisi. Makanya kita harus selalu merasa harus lebih baik dari orang lain. Jangan mau kalah dengan orang lain. Itu namanya kompetisi. Hidup itu enggak seperti itu. Memangnya kalau beda dengan orang lain kenapa? Memangnya kalau ada orang lain lebih baik dari kita kenapa? Kalau orang lain lebih sukses dari kita memangnya kenapa? Karena kita berpikir bahwa hidup ini kompetisi, kita tidak boleh kalah dengan orang lain. Itu yang membuat banyak orang kehilangan fokus. Kita butuh hikmat Tuhan, menimbang segala perkara. Mengerti mana yang baik, mana yang enggak baik. Mana yang salah, mana yang benar. Itu harus mengerti mana kehendak Tuhan, mana yang bukan. Saudara-saudara, kalau hidupmu hanya ingin berkompetisi dengan orang sampai tua, saudara capek. Dan saudara tidak akan pernah temukan jalan Tuhan. Karena dalam hidup ini Tuhan sudah buat jalur pertandingan hidupmu sendiri. Dan Tuhan tidak pernah kehabisan jalur untuk setiap orang yang lahir di dunia ini. Kita punya jalur hidup kita masing-masing. Menuju kekekalan bersama Tuhan atau kekekalan kehilangan Tuhan selama-lamanya. Kita punya jalur pertandingan sendiri dalam hidup ini. Tidak harus semuanya harus tabrakan dengan orang lain. Tidak. Itu yang diminta oleh Salomo. Padahal boleh minta apa saja tuh. Itu yang diminta karena hikmat itu menentukan jalan hidupmu ke depan. Menentukan apakah saudara hidup benar dalam Tuhan atau tidak. Hikmat itu menentukan saudara akan menjalani hidup ini dengan benar atau dengan salah. Saudara akan alami banyak masalah atau saudara mengurangi banyak masalah. Itu tergantung hikmat yang engkau miliki. Betapa banyak orang akhirnya hidupnya berantakan. Karena apa? Salah memilih. Betapa banyak orang
gegabah memilih. Kan Amsal berkata, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Artinya orang tidak menimbang-nimbang segala sesuatu hanya berdasarkan emosi. Hanya berdasarkan orang lain lakukan, aku harus lakukan. Oh dia sukses, aku harus lebih lagi. Sehingga dia tidak menimbang-nimbang segala perkara itu dalam sudut pandangnya Tuhan. Jadi menimbangnya itu dalam sudut pandangnya Tuhan loh. Bukan perasaan, pikiran, atau secara sosial. Tidak. Salomo memilih bagian yang terbaik. Dia mengutamakan hikmat daripada kekayaan, daripada kesuksesan, daripada jabatan, daripada hal-hal yang lain secara lahiriah. Yang dipilih adalah hikmat yang dari Tuhan. Mengapa Salomo akhirnya menyadari bahwa kebutuhan utama dia adalah hikmat? Kita lihat ayat sebelumnya. Ayat 7. Ayat 6 dulu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia dan benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Yang pertama, mengapa Salomo sadar betul kebutuhan dia bukan popularitas lebih, bukan pengaruh lebih, bukan hal-hal yang lain yang seperti diinginkan oleh banyak orang. Dia minta hikmat pertama karena dia menyadari bahwa apa yang dimiliki termasuk tahta, termasuk jabatan kekuasaan serta kekayaan itu merupakan anugerah Tuhan. Engkau sudah berjanji kepada ayahku Daud bahwa tahta ini akan engkau serahkan kepada anaknya. Dia sadar betul bahwa dia menjadi raja itu bukan karena dia lebih hebat dari saudara-saudaranya kan? Dia bukan anak pertama, dia bukan yang terhebat, dia enggak jagoan perang seperti saudaranya yang lain. Tetapi kenapa dia sampai di situ? Sepenuhnya dia sadar ini adalah ketetapan Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Bukan karena aku lebih baik dari saudara-saudaraku. Bukan karena aku lebih pintar dari saudara-saudaraku. Bukan karena aku lebih hebat, aku lebih jago perang. Tidak. Ini karena engkau sudah menetapkan sejak engkau berkata kepada ayahku, Daud. Dia sadar jabatannya itu anugerah. Kalau jabatannya anugerah tidak ada alasan dia merasa dia paling pintar di posisi itu. Tidak ada alasan bagi dia merasa paling hebat di posisi itu. Tidak ada alasan bahwa ini usaha, ini kerja kerasku. Tidak, ini sepenuhnya anugerah. Pemberian Tuhan kepadaku. Tuhan yang menetapkan. Ada banyak orang ketika dia dapat jabatan, dapat posisi yang strategis, dapat posisi yang sangat berpengaruh, dapat posisi yang membuat dia itu ada di atas. Dia berpikir, pantas karena aku memang lebih pintar dari yang lain. Pantas karena aku lebih hebat dari yang lain. Pantas karena aku memang gak ada saingannya. Ketika orang berpikir seperti itu, maka ketika dia ada di posisi itu, dia akan memakai otaknya, memakai kehebatan yang dia rasa dia miliki untuk melakukan segala sesuatu. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Karena aku memang hebat, karena aku memang pintar. Tetapi kalau sadar itu anugerah Tuhan, itu kasih karunia Tuhan, dia sadar. Namanya kasih karunia kan pemberian Allah kepada kita secara cuma-cuma, padahal kita tidak layak menerimanya. Nah, kalau posisi itu saya tidak layak, berarti aku nggak mungkin bisa kerjakan itu kalau tidak ada hikmat Tuhan. Saya tidak tahu saudara pada posisi mana dalam hidup satu persatu.
Tetapi baik itu posisi yang sangat tinggi maupun sedang atau mungkin bawah, gak ada masalah sebenarnya. Yang paling saudara butuhkan adalah hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu yang paling saudara butuhkan. Supaya bisa menimbang segala sesuatu lalu tepat adanya. Tuhan tetapkan setiap orang pada posisi yang khusus. Kita kan suka nyanyikan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tetapi kadang-kadang kita paksakan orang untuk mengikuti mau kita. Termasuk para orang tua, hati-hati. Jangan paksakan kemauanmu, obsesimu kepada anak-anakmu. Diajak diskusi, dia temukan ketetapannya Tuhan sendiri. Ketika seseorang, termasuk anak kita, temukan ketetapan Tuhan, dia sadar bahwa sebenarnya dia nggak layak. Itu sebuah anugerah. Kebutuhan terbesar dia, apa? Hikmat Tuhan. Supaya bisa menimbang segala perkara, bisa membuat pilihan yang tepat, bisa membuat keputusan yang tepat, yang selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau orang itu sudah punya hikmat seperti ini, apapun situasi dan masalahnya, tidak akan membuat orang bingung terlalu lama, stres terlalu lama, tertekan terlalu lama, tersesat terlalu lama. Karena akhirnya hatinya bisa menimbang segala perkara, dia akan ketemu jalan yang Tuhan tetapkan. Dan yang kedua, mengapa Salomo akhirnya minta yang paling utama, yaitu hikmat. Karena Salomo sadar betul tanggung jawabnya sangat berat. Posisi yang Tuhan tetapkan itu tanggung jawabnya sangat berat sekali. Ayat 7 dan 8. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Dia sadar betul tanggung jawabnya itu luar biasa besar. Dia masih muda sementara harus menggantikan Raja Daud yang begitu karismatik, yang begitu luar biasa. Daud luar biasa menggantikan ayah yang begitu luar biasa. Aku masih sangat muda, belum berpengalaman. Pasti sulit sekali. Saudara-saudara, suksesi itu selalu bermasalah. Kemungkinan pertama, pemimpin sebelumnya tidak mempersiapkan penggantinya. Kemungkinan kedua, yang menggantikannya itu belagu, sok lebih pintar dari yang digantikan. Aku membutuhkan hikmat Tuhan untuk bisa mengelola kerajaan, untuk bisa memimpin kerajaan, untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan dalam kerajaan ini. Aku membutuhkan hikmat Tuhan. Orang semakin bertanggung jawab, semakin malu kalau kita merasa sok pinter. Karena sebenarnya ada banyak yang kita nggak tahu. Saya sebagai kepala keluarga, kalau saya merasa saya paling pinter, maka keluarga saya selalu bermasalah. Karena akan terbukti betapa bodohnya saya melalui sikap dan keputusan-keputusan saya. Kalau saya berpikir saya sudah sangat berpengalaman pun, tapi ternyata situasi yang satu dengan yang lain itu butuh penyelesaian khusus. Saya butuh hikmat Tuhan supaya ilmu itu ada yang bisa dipakai, ada yang kadang-kadang memang nggak bisa dipakai untuk keluarga saya. Nggak tepat. Tanggung jawab kita itu besar. Tuhan tetapkan kita di posisi apa, yang sudah menikah, suami istri, tanggung jawabmu sangat besar. Anak-anak, tanggung jawab hidup ini besar. Yang punya pekerjaan, ada tanggung jawab besar. Ada banyak masalah, ada banyak situasi, saudara tidak selalu mampu untuk mengatasi. Kalau saudara benar-benar menjadi orang yang bertanggung jawab dengan posisi, dengan status, dengan pencapaian yang saudara miliki, maka saudara tidak boleh gegabah. Saudara butuh hikmat Tuhan. Saudara-saudara dalam hidup ini juga seperti itu. Anak-anak muda ya, kalian yang buat putusan dalam hidupmu. Kalian yang memilih, tetapi jangan
Gegabah membuat pilihan, begitu ternyata ada masalah, salahkan orang tua, salahkan orang lain, salahkan siapa yang salah, gara-gara ini, gara-gara ini. Kalau kita yang buat putusan, kita yang memilih, kita harus tanggung jawab apapun resikonya. Kalau salah ya diperbaiki, tetapi ada kekurangan ya ditingkatkan, gitu saja. Di situ kita butuh namanya hikmat Tuhan. Buat keputusan dan pilihan yang tepat. Cuma karena kita manusia ada keterbatasan, kadang-kadang ada masih gak bisa fokus, kadang-kadang pilihannya tidak 100% tepat. Ya gak apa-apa, ada kasih karunia Tuhan. Tetapi jangan nyalahkan orang lain, jangan menyangkal tanggung jawab itu menghindari tanggung jawab, bertanggung jawab. Kalau salah ya diperbaiki. Kalau memang ada yang kurang, ya udah ditingkatkan, gitu saja. Sebenarnya hidup itu ringan. Kalau kita tidak dipenuhi kesombongan, tidak dipenuhi ego. Gampang aja kan? Bapak kita di surga itu asik kok. Kalau kamu salah, coba. Tuhan berkata apa? Kamu itu berdusta kalau kamu berkata enggak berbuat dosa. Kalau kamu berkata tidak ada kesalahan, kamu pendusta. Tetapi kalau kamu berdosa, ngaku dosa aja. Allah itu setia dan adil, akan mengampuni dan menyucikanmu. Asik sekali kan? Tetapi kenapa ngaku dosa, ngaku kesalahan sulit? Kesombongan, ego. Harus berantem dulu, harus nyalahkan orang lain dulu, baru ngaku salah. Ibarat maling, digebukin dulu baru ngaku salah. Salah ya, aku salah, salah. Kenapa enggak sadar ketika dia ngambil milik orang itu sudah salah? Kesombongan dan ego. Ego itu pusatnya pada diri sendiri. Yang penting aku senang. Yang penting apa yang aku inginkan, aku dapat. Tidak peduli orang lain sengsara. Tidak peduli aku harus merampas milik orang lain. Yang penting aku mendapatkannya. Itu egois namanya. Itu pusatnya pada ego. Tidak, hidup itu pusatnya pada Tuhan Yesus Kristus, bukan diri kita. Bukan diri kita, ya. Anak-anak muda, saya rindu sekali. Saya sangat yakin loh, kalian punya masa depan yang terbaik, tetapi ikuti jalurnya Tuhan. Ikutin kemana Tuhan mengarahkan hidupmu. Tidak peduli kalian punya masa lalu seperti apa, keluarga seperti apa, Tuhan bisa mengubah. Oke, ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Luar biasa enggak? Karena engkau meminta yang paling utama, aku berikan pengertian, aku berikan hikmat kepadamu. Tidak ada satu orang pun yang lebih berhikmat dalam dunia ini selain kamu. Dan kita tahu dari hikmat itulah lahirlah misalnya pengkhotbah. Kita mengerti hikmatnya luar biasa. Bagaimana Salomo memahami kehidupan ini bahwa ternyata semua yang dikejar, dicari manusia di dunia ini berjerih lelah, itu semuanya sia-sia. Karena dia temukan yang paling utama, yaitu pribadi Tuhan menjadi pusat hidupnya. Itu takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Hubungan dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih utama. Dan sekarang aku tambahkan kekayaanmu. Aku tambahkan segala sesuatu dalam hidupmu. Bonusnya itu. Dengan kata lain sebenarnya, kalau kita punya hikmat Tuhan, dipercaya Tuhan sedikit aja bisa kita kembangkan. Apalagi dipercaya Tuhan besar. Kita bisa ngelola dengan baik. Problem kita kan bukan karena nggak diberkati Tuhan kan? Ketika Tuhan berkati, kita nggak bisa kelola dengan baik. Kita tidak bisa kembangkan dengan baik. Yang kita butuhkan adalah hikmat Tuhan.
Kita sebagai orang Kristen itu sudah posisi yang tepat karena Tuhan sudah memberikan kita hikmat nih. Kita buka surat Korintus pasal pertama. 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 30. Yuk kita baca sama-sama ya. 30 dan 31 supaya lebih jelas nih ya. Kita baca. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara-saudara, Allah sudah menjadikan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kita percayai menjadi hikmat bagi kita. Lewat penebusan, lewat pembenaran yang dikerjakan Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan menjadi pusat hidup kita, itu adalah hikmat bagi kita. Menjadi hikmat. Melalui Yesus Kristus mengalirlah hikmat Allah. Dan kalau sudah mengalir hikmat Tuhan, kita selalu sadar seperti yang Salomo tadi menyadari. Kalau orang bermegah, bukan bermegah pada jabatannya. Bukan penampilan lahiriahnya, bukan kepandaiannya, kecerdasan intelektualnya, bukan segala sesuatu yang dia miliki, tetapi bermegah dalam Tuhan. Semua anugerah Tuhan, kalau Tuhan posisikan saya, percayakan saya, berarti ada tanggung jawabnya yang harus aku kerjakan dengan baik. Oleh sebab itu, aku sangat membutuhkan hikmat Tuhan. Kristus mati di atas kayu salib ternyata tidak hanya menebus kita supaya dosa-dosa kita diampuni, supaya hidup kita selalu dipenuhi, disertai hikmat Allah dalam hidup hari-hari. Cuma kadang-kadang ada yang menghalangi hikmat itu bisa bertumbuh karena kita gagal fokus. Kita buka Yakobus pasal yang ketiga. Apa bedanya hikmat dari Tuhan dan hikmat dari dunia ini? Kita mesti bisa bedakan. Ingat, dalam diri kita, Kristus itu menjadi hikmat dalam hidup kita. Harusnya pikiran kita itu makin hari itu dalam banyak hal kita bisa selaras dengan pikirannya Tuhan. Bisa membedakan mana salah dan benar. Cuma seringkali kita punya sesuatu dalam diri kita itu justru menghalangi hikmat Tuhan itu akhirnya yang menuntun kita. Kita lebih memilih hikmat dunia ini. Kita baca ayat 13 sampai 14, itu hikmat dunia itu seperti itu. Kita baca ya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang dari atas tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Coba perhatikan, hikmat itu lahir dari mana? Kelemah lembutan. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Kalau lemah gemulai kan lemes namanya. Lemah lembut itu artinya mau ditegur kalau salah. Mau minta maaf kalau dia berbuat salah. Ketika marah dia cepat berdamai. Itu lemah lembut. Dia siap dipimpin, dia siap dibentuk. Itu namanya lemah lembut. Lawan lemah lembut itu adalah lawannya keras hati. Sudah salah malah marah. Ya kan kalau kita di jalan begitu kan, yang naik mobil tuh mau ada motor nyelip begitu. Begitu sudah mau tabrak, klakson gitu kan. Yang naik motor sengaja melintangkan motornya depan mobil. Buka helm, deketin yang naik mobil, gedor-gedor pakai helmnya. Padahal dia yang salah. Gak punya hikmat itu namanya. Gak punya hikmat namanya. Hikmat itu lahir dari kelemah lembutan. Makanya jaga hati. Kalau ingin memiliki hikmat Tuhan, jaga hatimu. Begitu ada kemarahan, ada tadi di situ juga sebutkan iri hati kepada orang lain. Makanya di awal saya bilang kan, hidup ini bukan kompetisi.
Kalau kompetisi kita mudah iri hati dengan orang lain. Kita justru sudah Kristus menjadi hikmat bagi kita. Tetapi kita kenapa buat salah terus, kalau buat keputusan salah melulu? Ketika hati kita tidak lemah lembut, kita biarkan iri hati, mementingkan diri sendiri, dan bahkan kebohongan dianggap sebagai cara untuk meraih keinginan. Itu hikmat dunia. Jadi kelihatannya, wah dia cerdik ya, pinter loh dia. Padahal dengan bohong, itu hikmat dunia. Hikmat dunia, kalau hikmat dunia, ya Tuhan gak kasih bonus tadi yang lain. Iri hati, dusta, mementingkan diri sendiri, kekerasan hati. Itu hikmat yang lahir dari dunia. Dan itu menimbulkan banyak masalah, membuat banyak orang buat keputusan salah, membuat pilihan salah, membuat kacau hidupnya. Saya tanya, ada yang mau hidupnya kacau? Pasti enggak ada. Makanya jangan biarkan hikmat dunia menguasai hidupmu. Biarkan hikmat yang dari atas, yang dari Tuhan itu, yang terus menuntun hidupmu. Cirinya apa hikmat yang dari Tuhan itu? Tadi yang ayat 16 kan katakan kalau hikmat dari dunia itu kan menimbulkan kekacauan dan segala perbuatan jahat, jelas ya. Ayat 17. Ya kita baca. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama apa? Murni. Selanjutnya pendamai. Yang kedua peramah. Yang ketiga penurut. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak, tidak munafik. Hasilnya ayat 18, ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Itu ciri-ciri hikmat dari dunia. Sebenarnya makanya kalau kita dihadapkan sebuah situasi harus memilih. Pertama, uji hatimu. Adakah kemarahan? Adakah keinginan ingin bersaing dengan orang lain karena kita iri, kita ingin mengalahkan orang lain? Adakah saya lagi mementingkan fokusnya pada diri sendiri? Coba cek, kalau itu ada, bereskan hati dulu. Sebelum berdoa, minta tuntunan Tuhan apa yang harus diputuskan, apa yang harus dipilih. Lihat hati dulu, hati kita. Nah, kalau sudah seperti itu, kita mulai ayat 17. Kita ingin, kalau Tuhan, itu dari Tuhan pasti murni. Jadi ada ketulusan hati itu kalau membuat keputusan itu. Tidak ada yang dicampur dengan kepentingan-kepentingan lain. Memang murni untuk hal itu ya. Untuk itu. Hasilnya nanti damai itu. Tidak hanya damai di hati. Dengan orang lain juga damai. Karena dari Tuhan itu tidak akan membuat orang itu jadi kacau hidupnya. Yang ada adalah damai. Jadi saudara-saudara, apa yang paling utama dalam hidup ini? Hikmat yang dari Tuhan. Karena kita diperhadapkan banyak situasi sulit, harus memilih, harus memutuskan. Mintalah hikmat Tuhan. Kalau minta hikmat Tuhan, uji hati dulu. Kalau ada yang mengganggu, menghalangi, bereskan hati dulu. Setelah itu berdoa minta hikmat dari Tuhan. Puji Tuhan.